Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini mungkin temanya asing ya, banyak tidak tahu ini, asing sekali. Tapi nggak apa-apa ya, jadi supaya mengenal saja lah. Nanti kalau punya saudara, punya anak nanti ya, kalau sudah ini gitu kan. Kalau mau ngirim ke pesantren, pesantren mana gitu kan. Ini ya. Gini, nanti Bapak komentari dulu, itu bukan pesantren Salafi, bukan ya, itu keliru sekali itu. Jadi di Indonesia itu ada Salafiyah, ada Salafi. Beda, beda sekali. Beda jauh bedanya juga. Bedanya beda yang sangat jauh. Bertentangan kan bentangannya. Kalau Salafi itu ini apa? Itu kan Salafi itu mazhab baru, itu mazhab baru di dunia Islam ya. Ada mazhab pecahan dari Wahabi, menamakan dirinya Salafi. Mereka menamakan diri Salafi. Nah, supaya Anda mengenali Salafi ya, ciri-ciri yang menonjol ya. Salafi ini bukan yang tadi yang Anda bahas, bukan Salafi, bukan. Yang dibahas itu bukan Salafi tapi Salafiyah ya. Salafiyah, beda jauh. Kalau ciri Salafi mah Anda mengenal Salafi itu ya. Jadi misal ya, perempuannya pakai cadar gitu ya. Walaupun ada juga yang nggak pakai cadar. Jadi kalau yang taatnya gitu kan, orang Salafi yang taatnya, perempuan itu pakai cadar. Pakai cadar lah. Laki-lakinya biasanya pakai celana cingkrang ya, celana cingkrang. Celananya itu ngegantung, celananya ngegantung, yang nggak sampai ke bawah celananya. Celananya cingkrang, bajunya kayak baju ala Timur Tengah lah gitu kan. Jadi apa? Pokoknya budaya Timur Tengah diterapkan di Indonesia. Itu Salafi ya, Salafi. Nah terus laki-lakinya biasanya memelihara jenggot gitu kan. Asalnya tidak berjenggot pun diobati supaya muncul jenggot gitu kan. Pokoknya supaya mirip orang Timur Tengah lah gitu kan. Dianggap Nabi itu seperti orang Timur Tengah gitu. Dianggap. Jadi mereka menganggap kalau meneladani Nabi itu ya jenggotnya pun diteladani, bajunya diteladani gitu kan. Tapi apakah Nabi pakai celana cingkrang kan nggak tahu gitu. Saya kira enggak lah. Tidak ada, itu kan mode baru celana cingkrang ya. Nah itu ciri yang kelihatan ya. Walaupun ada sebagian yang tidak begitu, tapi mereka yang taat gitu ya, yang taat beragamanya. Nah itu wanitanya pakai bukan ninja apa, cadar ya, pakai cadar. Laki-lakinya celananya cingkrang gitu kan, memelihara jenggot gitu kan. Nah itu Salafi ya, itu Salafi. Nah terus yang menonjol, yang paling menonjol kata-katanya menyakitkan hati. Menyakitkan hati bagi sebagian kaum muslimin ya, atau bagi siapa saja yang memelihara akhlak mulia. Karena suka menuduh orang lain kafir ya, kafir, sesat, bid'ah apa gitu kan. Suka ini gampang sekali memvonis orang. Nah itu Salafi ya, Salafi. Nah Salafi ini oleh hasil konferensi ulama sedunia ditetapkan hanya Salafi yang benar yang tergolong Islam. Kalau Salafi yang salah enggak. Nah Salafi yang salah itu yaitu Salafi ada kepanjangannya, yaitu Salafi takfiri. Salafi, kaum Salafi, banyak ustadz ya, ustadz terkenal itu banyak yang Salafi, tapi orang-orang Islam tidak tahu karena terkecoh oleh kepandaian bicaranya gitu kan. Banyak ustadz terkenal, ustadz tingkat nasional gitu ya, itu orang Salafi. Ciri-cirinya itu suka mengkafirkan golongan lain, ciri-cirinya mengkafirkan golongan lain, itu Salafi. Nah kalau Salafiyah itu menjunjung akhlak mulia ya. Salafiyah itu menjunjung akhlak mulia, tidak menyakiti orang lain gitu kan. Nah yang tadi Anda sebutkan itu Salafiyah ya, bukan Salafi ya. Nah pesantren Salafiyah itu pesantren yang memelihara ilmu-ilmu Islam yang diwariskan oleh ulama terdahulu yang soleh-soleh gitu kan. Misalnya ilmunya Imam Ghazali dipelihara gitu. Ilmunya Imam Syafi'i dipelihara gitu kan. Termasuk terutama lagi akhlaknya.
akhlaknya dipelihara gitu kan. Jadi santri itu ya, santri lah yang Anda mengenal santri itu kan akhlaknya mulia ya, akhlaknya mulia, baik-baik gitu kan. Tidak pernah menyakiti orang lah. Nah, kalau kaum salafi justru menyakiti orang. Di UPI juga banyak yang salafi itu. Jadi apa, kaum salafi itu paling aktif berdakwah ke kampus, paling aktif sekali mendatangi kampus dan mempengaruhi mahasiswa. Karena mahasiswa yang paling dipengaruhi, yang paling gampang dipengaruhi mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2, paling gampang dipengaruhi. Nah itu, jadi itu ekstremis lah, biasanya ekstremis, intoleran ya. Nah itu salafi. Kalau salafi itu jauh sekali, itu akhlaknya mulia gitu kan. Nah, pesantren, banyak pesantren yang salafi ya sekarang. Pesantren yang modern itu ada dua macam ya. Ada pesantren modern yang memang memelihara ilmu Islam sekaligus modernisasi. Ya, yang mengenalkan diri pesantren modern itu kan Gontor pertama kali ya, pesantren Gontor. Nah, itu Gontor itu ini apa? Mengenalkan diri pesantren modern gitu kan. Nah, ciri yang menonjolnya itu, ciri yang menonjol ya. Pesantren modern yang asli. Karena dua macam pesantren modern juga sekarang ya. Banyak pesantren modern yang didirikan oleh kaum salafi karena dapat kucuran dana dari Arab Saudi. Arab Saudi kan kaya kan minyak gitu kan. Minyak, biaya haji, biaya umroh kan, besar sekali uangnya itu. Nah, disalurkan untuk dakwah. Nah, dakwah itu untuk kepada kaum salafi. Kaum salafi yang ini apa, mereka gampang mendirikan masjid megah gitu kan, mendirikan pesantren megah, hebat sekali. Tapi biasanya mereka menarik biaya tinggi, mahal gitu kan. Biasanya mereka menarik biaya tinggi, mahal biayanya itu. Ciri-cirinya itu bayarannya mahal, ciri-cirinya. Kalau pesantren modern yang asli semacam Gontor, murah biayanya itu. Kenapa murah gitu kan? Nah, ini supaya Anda paham ya, supaya Anda paham. Kenapa pesantren itu, jadi ciri khas pesantren salafiyah itu murah. Ciri khas pesantren salafiyah biayanya murah. Kenapa murah? Karena gini, apa, dalam teori Islam ya, teori Islam, ilmu Islam itu akan berkah kalau tidak dibisniskan. Jadi jangan sampai ilmu Islam dibisniskan. Kalau dibisniskan tidak akan berkah. Tidak akan masuk ke hati. Ilmunya hanya masuk ke otak. Tapi hatinya kasar hatinya. Ilmunya dapat, tapi hatinya kasar. Sehingga agamanya Islam, mungkin saya pintar agama ya, tapi kasar. Hatinya tidak lembut. Nah, itu yang suka mengkapir-kapirkan itu ya, kasar hatinya itu. Hatinya kasar. Kalau pesantren modern yang berangkat dari salafiyah ya, salafiyah. Gontor itu kan aslinya salafiyah, Gontor salafiyah. Kemudian berubah jadi pesantren modern. Nah, tapi biaya tidak berubah biayanya itu. Biayanya tetap biaya pesantren salafiyah, jadi murah biayanya itu. Pesantren Gontor sampai sekarang murah. Sampai sekarang ya. Nah, itu ciri-cirinya yang paling menonjol itu biayanya murah. Nah, sehingga karena akibat biaya murah ya, kan para ustadznya juga ini apa, jadi ya bersahaja. Kalau biaya tinggi kan ya sudah bukan pesantren lagi ya, mirip sekolah aja gitu kan, dari sekolah gitu ya. Jadi ya biasanya harta itu berpengaruh terhadap akhlak ya, biasanya itu. Jadi kalau harta banyak, biasanya akhlak itu jadi arogan, jadi sombong gitu ya, sombong biasanya gitu kan, biasanya. Nah, itu makanya ujian harta paling berat ya, ujian harta. Nah, itu yang Anda harus catat ya. Jadi pesantren salafiyah itu ini bukan hanya memelihara ilmu-ilmu Islam dari para ulama salaf, ulama soleh gitu kan, ulama yang soleh, ulama yang akhlaknya mulia gitu kan. Nah, mereka juga wujudkan dalam bentuk, karena ada pedomannya ada. Pedoman itu mereka berpegang pada misalnya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali bahwa pendidikan agama itu tidak boleh menarik biaya, tidak boleh gitu kan. Harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Jadi kalaupun biaya itu ala kadarnya itu sekedar untuk bekal makan para santri juga gitu kan. Dan para santri pun tidak boleh mewah, tidak boleh gitu kan.
karena mewah itu mengganggu hati nurani, hati terganggu, dirusak hati itu. Nah itu jadi paradigmanya jauh berbeda ya, jauh berbeda paradigmanya itu pesantren salafiyah itu bagaimana membina hati. Jadi ini apa, makanya pesantren salafiyah itu seringkali bergabung dengan tasawuf. Biasanya tasawuf sangat menonjol, sedangkan pesantren salafiyah anti tasawuf, anti gitu kan, mengharamkan tasawuf. Jadi makanya jauh berbeda, jauh ya, jauh berbeda. Salafiyah dengan salafi jauh berbeda. Nah jadi salafiyah itu tadi ilmu-ilmu dari ulama terdahulu yang soleh, kemudian dicirikan dengan kehidupan sufistik. Jadi mengambil kehidupan sufi, kehidupan yang sederhana gitu kan. Karena hati itu kan hidup pada pola hidup sederhana gitu, hati itu gitu kan. Nah ditonjolkan juga dengan biaya yang murah, biayanya itu ya gitu. Nah gontor ya, walaupun modern tapi tidak semahal pesantren modern umumnya, tidak gitu kan. Tetap masih ada ciri-ciri salafiyahnya. Nah tadi betul ya, yang ciri-ciri keilmuan pesantren salafiyah itu mengkaji kitab-kitab klasik, kitab kuning ya, kitab kuning. Jadi kitab kuning itu kitab, jadi gini ceritanya gini ya, kalau pesantren ya, di pesantren. Jadi kitab kuning itu disusun bukan sekedar oleh ulama cerdas, bukan sekedar ya. Kalau yang cerdas kan banyak yang cerdas mah. Tapi yang susah itu yang berakhlak mulia, yang rendah hati, yang soleh beneran. Nah itu yang susah, yang jarang terjadi gitu kan. Nah jadi para ulama salafiyah itu, ulama terdahulu itu ketika menyusun kitab itu mereka tidak memulai menyusun suatu kitab kecuali mereka sholat dulu, tahajud gitu, sholat tahajud. Pokoknya mereka mendoa mohon bimbingan Allah gitu kan. Jadi bukan sekedar intelektual, bukan gitu, tapi selalu minta petunjuk Allah gitu kan. Nah itu kalau yang kitab ya modern kan itu apa ya, lebih menonjolkan kecerdasan ya, pinter-pinteran gitu kan. Nah itu kenapa para pesantren sampai sekarang ya banyak yang mempertahankan salafiyah. Nah kalau sudah banyak pesantren yang terpengaruh oleh salafi ya, terutama ketika anak-anak kiainya pesantren belajar di Timur Tengah. Nah di Timur Tengah itu kan campuran luar biasa. Timur Tengah itu ya perang pengaruh antara ulama-ulama moderat, ulama-ulama yang toleran dengan ulama-ulama salafiyah yang suka mengkafir-kafirkan. Nah banyak mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia di Timur Tengah yang masuk ke salafi. Nah pulang ke Indonesia mereka merombak pesantren. Nah akhirnya menjadi garang pesantren. Ciri-ciri itu galak lah, ciri-cirinya itu ya, galak, suka mengkafir-kafirkan, membinah-binahkan gitu kan, ciri-cirinya itu. Nah itu ya, jadi apa? Jadi kalau zaman sekarang banyak pesantren modern, terutama yang didanai oleh biaya dari Timur Tengah itu banyak sekali itu berdiri itu, dan biasanya menarik biaya mahal biasanya. Nah biasanya mereka menonjolkan yang diunggulkan itu hafalan Quran. Jadi kenapa mahal bayarannya? Ada hafalan Quran. Jadi Quran jadi bahan bisnis ya, menghafal Quran jadi bahan bisnis. Kalaupun tidak bisnis, bukan tidak bisnis sebutnya. Kalaupun tidak menarik di santri, mereka mencari sedekah dari orang-orang kaya dengan menjual pahala. Oh ini pahalanya besar nih, surga nih. Oh jadi seperti punya tiket surga gitu kan. Nah sehingga banyak orang kaya terpengaruh juga. Nah mereka mensedekahkan uangnya untuk biaya menghafal Al-Quran gitu kan. Nah biasanya ya, ciri pesantren modern yang modern itu menghafal Al-Quran. Yang dijagokannya itu, Nah itu ya, saya kira. Jadi kalau pesantren, kalau Anda melihat pesantren, kalau yang paling gampang ya, Anda untuk melihat pesantren yang bagus dan yang kurang bagus dari sudut pandang Islam ya, lihat biayanya aja. Kalau pesantren itu menarik biaya mahal itu, menurut Bapak ya, menurut Bapak tidak berkah gitu kan. Ya kalau yang mahal mah sekolah aja lah, jangan pesantren gitu ya. Kalau yang mahal sekolah aja. Nah kalau Anda nyekolahkan anak, kita nyekolahkan nanti ya, mending cari pesantren yang berkah ya. Kalau anak Anda ingin nyantri, ingin soleh gitu kan, Anda mending pesantren salafiyah
atau pesantren modern, boleh namanya modern nggak apa-apa. Tapi ciri-cirinya biasanya berbiaya murah, walaupun namanya modern. Bapak melihat banyak pesantren namanya modern ya, tapi biayanya murah, banyak. Nah itu pesantren yang betul-betul ikhlas, itu ikhlas murni lah, bukan berarti ikhlas itu jangan dibayar, bukan ya. Hanya mereka kelihatan dari ininya, akhlaknya baik-baik, yang mulia, rendah hati biasanya gitu. Nah itu yang berkah sekali itu. Kalau pendidikan tinggi, Anda boleh cari yang mahal ya. Yang bagus kan umumnya mahal ya, pendidikan tinggi ya. Kalau yang murah pasti jelek. Kalau negeri murah bukan murah. Anda jangan bicara murah ya. UPI kan UPI murah. UPI murah bukan murah. Anda bayar murah. Tapi negara kan bayar mahal. Jadi kalau universitas negeri ya yang bayar mahal kan negara. Dosen digaji dari negara dosennya itu. Gedung dibangun dari negara gitu kan. Uang kuliah dari mahasiswa itu hanya tambahan saja itu. Tambahannya sedikit, kecil sekali itu. Tidak seberapa gitu kan, dibanding biaya yang sesungguhnya. Nah kalau perguruan tinggi memang ini kalau biaya mahal pasti bagus ya, kalau biaya murah pasti jelek kalau perguruan tinggi. Tapi kalau sekolah menengah ke bawah, kalau pesantren gitu kan, Anda cari yang berbiaya murah, karena itu bukan sekedar biaya, itu berhubungan dengan dasar agama ya, dasar agama dalam penyelenggaraan pendidikan agama, itu dasarnya gitu. Bapak kira itu saja ya. Ada pertanyaan, Maka kalau ada pertanyaan. Nah kalau tidak pertanyaan, Anda ini apa? Anda tolong tonton lagi ya video-video ini, tonton lagi, kan sudah direkam, tonton lagi. Sebagian Bapak juga rekam, sebagian oleh Bapak direkam. Nah, Anda tonton lagi supaya kita ini mencari pemahaman, terutama menyangkut dasar-dasar agamanya, terutama gitu kan, Jangan lupa tugas pertengahan Desember lah gitu kan. Pertengahan Desember harus masuk ke Bapak. Ini kuliah terakhir ya, bukan kuliah terakhir, presentasi terakhir ya. Iya Pak. Presentasi terakhir ya. Nah jadi minggu depan Bapak akan presentasi akan mengupas hal-hal yang ya, karena kuliah kita itu kan kuliah agama ya, namanya ya seminar pendidikan agama Islam. Jadi kita kuliah agama. Jadi minggu depan Bapak akan mempresentasikan sebagaimana presentasi di awal kuliah gitu kan. Ya kalau tidak pertanyaan ya cukupan sekian aja ya. Jadi yang rekamannya tolong kirim ke Bapak ya. Bapak merekam hanya lupa, Bapak sering lupa merekam, jadi yang direkamnya sedikit. Ya kalau tidak pertanyaan ya sekian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.